Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bareng gue Herjito Saputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kalau lihat looknya sekarang agak berbeda. Biasanya gue ada di studio ya, di Jakarta, dingin-dinginan di studio. Kali ini juga dingin sih, lumayan ya. Tapi juga mataharinya cerah, bagus banget. Ini kita lagi ada di kawasan yang, sampai tadi on the way ke sini ngerasa bahwa beneran deket Jakarta gitu ya. Karena cuma 1 jam something dan memang pribadi agak miss gitu. Wah, ternyata ada satu kawasan masih hijau, masih asri, semuanya masih seperti ya dijaga seperti itu, dan ini dekat sekali dengan ibu kota. Nah, kalau bicara mengenai podcast Aksi Nyata, kali ini seperti biasa teman-teman di rumah bisa menonton podcast ini di banyak platform, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo @partai-perindo, ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, Anyus.id, dan juga YouTube-nya dan website dari Partai Perindo pastinya. Dan jangan lupa untuk nanti ya, tentunya bisa dapat e-voucher dengan kasih komen ya. Selama kita nonton podcast ini, 1-2 kalimat nanti yang komen terbaik voucher. Tapi jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini ya, di sebelah saya ini udah kelihatan ya dari tadi dari kamera ya, ini ada Bapak Rudi Catur Pribadi ya. Beliau adalah Kepala Desa Kertarahayu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tapi sebelum kita ke Pak Rudi, tema kita hari ini, tempat saya kali ini berpodcast ria ini adalah Desa Kertarahayu, dan ini temanya pas sekali, menciptakan desa wisata dengan mempertahankan keasrian dan kealamian zona hijau. Kalau ditanya ini asri, alami, nggak usah dipertanyakan lagi ya. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang, di depan saya, begitu mau masuk kawasan memang luar biasa hijau, dan ini sesuatu menurut saya ini ya privilege sekali untuk bisa mengunjungi daerah yang masih sangat asri seperti ini. Langsung saja kita sapa Pak Rudi, Kepala Desa Kertarahayu. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama Mas. Ini seneng banget, senengnya nggak bohong, senengnya dari tadi sebelum kita mulai saudara. Betul, dari hati seneng ya. Hijau segala macam, karena orang kota jarang lihat yang begini. Iya. Rudi sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Okay. Iya. Sekarang Ya. kegiatannya ngapain aja kalau bicara sehari-hari? Kegiatan sehari-hari saya di samping selaku Kepala Desa Kertarahayu, yaitu mengurus pemerintahan di Desa Kertarahayu, mengurus warga juga di sebagai Kepala Desa. Iya, sebagai Kepala Desa Kertarahayu, dan juga memonitor tempat ini, Mas. Ya, tempat wisata. Ya. Dan ini baru dibuka dari Lebaran. Lebaran, ini, ya? Betul, Desember. Baru banget berarti ya. Baru banget. Alhamdulillah Ya. ini masih terus berkembang ya Pak ya. Ya, ini baru berapa persen? Masih terus berkembang. Ini baru 80%, Mas. Oke. Karena masih banyak yang belum kami benahi. Oke. Karena saya lihat ini potensinya luar biasa ya. Kalau kita lihat harusnya kalau musim panen di bawah belakang itu lebih tinggi lagi Pak, hijau ya. Ini baru saja dipanen, Mas. Tadi makanya harusnya agak-agak kuning betul kalau ya. Ya. Telat nih datangnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Iya. Ini tempatnya juga asik. Nah, kalau kita lihat desa wisata ini Pak, saya pas kesini yang saya pikirin adalah, karena saya suka ke tempat-tempat seperti ini. Terakhir saya ke Jogja ya, sama keluarga, dan ya kurang lebih sama tempatnya. Kenapa Pak Rudi kepikiran bahwa saya mau bikin gini nih di Bekasi nih? Baik, gini. Yang pertama, pemikiran saya ini, kita selaku orang tua dan generasi nanti nih, anak cucu saya pasti pengen tahu, pengen kenal Bekasi pada waktu zaman bapaknya. Dan saya mempertahankan ini untuk yaitu bernostalgia, terutama orang-orang tua seperti saya itu. Jangan sampai nanti kita ini, sepantaran saya pergi jauh-jauh, misal ke Cianjur, ke Sukabumi, hanya untuk melihat misalnya sawah. Betul, Ya? betul itu Mas. Dan juga untuk memperkenalkan itu tadi anak-anak atau cucu kami di sini. Jangan sampai nanti sudah dibangun mall-mall semua. Makanya saya bikin konsep jadi seperti ini. Dengan kata lain, biar kita kenal identitas kita. Betul, ya. jati diri kita. Bekasi yang dulu seperti apa. Betul Mas. Nggak apa-apa, modern nggak masalah ya. Ya. Tapi kalau kita perlu ada ruang hijau, ruang asri seperti itu. Dan itu kenapa Bapak bikin ide seperti ini.
Kalau untuk warga di sini Pak, saya dengar ada 8.000 something ya, 8 Iya, ribuan ya, di 8 sini ribuan, untuk ya. desa Ketara Hayu. Apa yang Bapak selalu terapkan atau ingatkan untuk mereka agar ya wisata desa ini berjalan, dan aku yakin pasti ini akan membantu perekonomian warga di sekitar ya. Apa yang Bapak selalu sarankan kepada warga di sini? Betul. Itu salah satunya memang saya terapkan dengan prinsip mari sama-sama kita bikin suatu wadah atau tempat di mana orang luar itu berkunjung ke kita, ke desa Ketara Hayu. Secara otomatis perekonomian kita terangkat dengan datangnya pengunjung-pengunjung, dan warga di sini kan bisa berjualan. Jangan sebaliknya Mas, jangan sebaliknya, sebelum ada ini kan orang Ketara Hayu nih pengen weekendnya liburnya ke daerah Bogor, ya itu kan hasil kerja di PT di sini, terus uangnya dibuang keluar. Itu konsep saya. Jangan sampai saya seperti lihat itu. di sini industri ya, tadi arah-arah ke sana gitu. Jadi memang sayang kalau uangnya nggak berputar di sini. Betul. Itu tujuan saya itu. Karena saya optimis kalau ini jalan lebih besar lagi, lebih bagus ya. Bukan hanya kita bicara melestarikan lingkungan ya Pak ya, melestarikan alam dan budaya, tapi banyak tenaga kerja, UMKM ya. Ya lihat aja yang jualan udah mulai ramai. Jadi warga di sini pun bisa ikut berpartisipasi ya, andil ya, mengambil dalam membangun ekonomi daerah di sini. Nah, kalau pemerintah sendiri Pak, apa bentuk dukungan pemerintah yang sudah baru dirasakan akan ide dan ya tadi desa wisata di sini? Ya, ada baik. Seperti apa? Betul, ini memang salah satu dukungan, bentuk dukungan dari pemerintah daerah, yaitu tingkat kabupaten Mas. Ya. Ini salah satunya yang sekarang kita diam di sini nih, bantuan dari ini pemerintah daerah, kabupaten ya, dari dinas PUPR ya, Kabupaten Bekasi Mas. Sangat mendukung dengan adanya ini. Itu. Kalau dari pihak lain ada yang juga support di sini? Oh ada, dari CSR salah satunya, ya CSR juga, dari Bank BJB pernah memberikan juga, dan juga ada Listerindo, Cikarang Listerindo. Dia ikut andil di dalam bentuk memberikan CSR, yaitu pelatihan ke ibu-ibunya, dan juga memberi bantuan berupa sepeda listrik. Itu. Jadi sebenarnya di sini kawasan wisata ini sudah banyak dilirik banyak pihak ya. Betul. Dan bahwa ada potensi di sini, dan ya saya senang kalau tadi pemerintah support ya. CSR-nya juga dari BJB juga ya, sebagai kawasan ya banknya Jawa Barat gitu kan. Dan kalau kita lihat juga Pak, ini saya dengar perkembangannya nanti masih akan ada wahana atau hal-hal lain yang rencananya masih Bapak bangun. Saya dengar ada di sana ada tanaman ya. Tanaman, betul. Cabe, bibit cabe. Ketapang apa? itu di sana itu memang salah satu program kami juga, dan juga ini program ini memang diusahakan dari pusat juga, yaitu ketahanan pangan yang khusus buat warga dan masyarakat desa Ketara Hayu ke depannya Mas. Karena itu ketahanan pangan, kita jangan sampai kehabisan pangan kita ke depan, itu tujuannya. Ini yang saya dengar ketapang tadi ya, ketapang. Karena biar bener sih Pak, biar kita nanam sayur, cabai sendiri ya, kita masak ngambil sendiri kan dari halaman sendiri gitu. Tidak usah beli kan. Benar, itu sangat membantu loh sebenarnya untuk bagaimana masyarakat mandiri. Nah, kalau kita ngobrol berdua, saya sebenarnya pengen ngajak ngobrol pengunjung di sini Pak, biar lebih tahu juga gimana sih rasanya mereka setelah di sini. Kira-kira ya ada nih yang lagi lewat. Assalamualaikum, boleh ikut mbaknya di sini boleh? Bapak di situ Pak. Oke, kita ngobrol sedikit. Boleh duduk. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, dengan Bapak siapa? Pak Boris, Pak Suparman, Pak Boris ya. Iya. Mbak siapa? Rosita. Rosita. Dari mana nih kalau boleh tahu? Dekat Dari sini? dekat-dekat sini aja. Oke, berarti warga-warga dekat desa ini ya, Ketara Hayu ya. Oke. Pertanyaan pertama santai. Kalau kita ngobrol ringan, nanti aku kasih e-voucher belanja online. Ya, pasti suka kan belanja online? Nah, Pak Boris juga kan? Mbak, kalau bicara mengenai desa ini, udah pernah kesini berapa kali atau pertama kali? Setiap hari sih. Waduh, setiap hari, hampir. Kalau Pak Boris? Ya, sama. Soalnya Ini sini udah sering ya? Ya sering. Oke. Karena cukup bagus, jadi cukup menarik gitu. Oke, ini Pak Rudi. Iya. Kepala desa kita yang juga mengelola ini, kenal ya? Iya. Oke, nah kenapa kesini hampir ya tadi tiap hari sering, apa yang
Mbak rasain apa yang? Enak aja gitu buat santai, sambil lagi ngomong anak-anak. Iya. Ya emang kawasannya emang enak sekali. Karena nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta kan ya. Kalau untuk istilahnya jalan-jalan keluarga weekend, udah ada motor yang lewat nggak apa-apa. Komunitas juga. Oke, Pak Boris. Kalau Pak Boris sendiri alasannya kenapa? Alasan begini, di sini kan suasananya cukup santai, nyaman, bagus. Terus ada edukasi juga buat anak-anak sekolah. Oke. Jadi saya bisa bimbing anak-anak saya. Lu kesini ada pendidikan kayak nanam pohon, kolam renang cukup murah, Iya. main-mainannya banyak, ada mobil, ada kereta apa, roller ya. Iya, roller Terus coaster ada, gitu iya, deh. iya. Tapi nanti akan banyak lagi sih Pak Boris ya. Insya Allah, Rencananya mau iya. dibangun masih. Nah, kalau Pak Boris sendiri melihat ini nih idenya seperti apa? Kalau kita tahu kan ini kan kawasan yang nggak jauh dari Jakarta, yang saya pun kaget tadinya datang ke sini. Wah, aduh ada yang kayak Jakarta di sini. Apa Pak Boris melihat bahwa ide seperti ini memang ide yang bagus? Kedepannya apa harapan Pak Boris sebenarnya? Sebenarnya idenya udah cukup bagus. Kedepannya saya minta Ah. Pak Lurah Kertarahayu katakan 2-3 periode Pak ya. Jadi kalau seandainya nanti dia nggak terpilih, ini jangan dirubah Pak. Oh iya dong. Harus lebih Pak. dikembangkan. Iya. Iya, itu Iya. sih plannya Bapak Rudi Iya, emang. iya. Karena memang kan ini baru awal ya. Iya. Baru diresmiin Lebaran kemarin. Iya. Jadi memang kedepannya akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kalau Mbak sendiri apa harapannya untuk kawasan ini? Lebih maju Nah, buat keluarga, Betul. keluarga sini, nah, iya, Desa Kertarahayu. iya benar. Jadi kita nggak perlu kalau warga di sini kan 8.000 orang ya. Kalau mau wisata ya, kalau ke mall mulu bosen kan ya. Saya aja mau bosen tahu ke mall. Mending lihat sawah ya. Udara Masih asli ya, ya. udara seger, itu ada angin sepoi-sepoi, bisa aja keluarga dan masih murah ya. Ini itu yang perlu dijaga nih bahwa terjangkau seperti itu. Nah, saya ke Pak Rudi lagi, Pak. Saya dengar kalau dari contekan di sini ya, Pak ya, bahwa Desa Kertarahayu ini, Setu ini pernah terpilih mewakili Kabupaten Bekasi dalam lomba program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Boleh diceritakan, Pak? Ya. Nah, Baik, akan saya ceritakan masalah kami di sini menjadi peserta ya. lomba P2WKSS tingkat Jawa Barat Provinsi mewakili Kabupaten Bekasi. Nah, oke. Yang pada awalnya kami menolak karena perlombaan ini saya pikir wah saya adanya di desa gitu kan. Tetapi dengan begitu kita niat dan juga didukung kekompakan dari mulai perangkat kami dan juga warga kami, masyarakat kami untuk sama-sama Oke. kita, karena ini persiapannya 1 tahun Mas 1 tahun. lomba ini ya. Lumayan ya. Ya 1 tahun perlombaannya, alhamdulillah dengan kekompakan Dapat berapa kami ya? Juara berapa? dapat juara 1 Aduh. tingkat provinsi. Aduh. Mengalahkan provinsi loh itu ya. betul, mengalahkan desa-desa yang Oke. Bandung. Berarti ini provinsi, warga-warga Desa Kertarahayu pasti bangga dong ya Iya. dengan prestasi, dengan tadi kawasan ini dan juga alamnya. Iya. Harapan saya sih sebenarnya semua pihak bisa menjaga ya, Iya. baik itu yang mengelola, warga juga ya Pak ya, Betul. karena kita tahu pasti membangkitkan ekonomi di sini. Mbak, makasih. Pak Boris, Ya, silakan sama-sama. lanjut jalan-jalan dulu Ya. sebentar ya. Nanti tim saya yang akan memberikan e-vouchernya. Terima kasih sekali lagi. Selamat weekend, selamat jalan-jalan. Terima kasih, Ya, terima kasih. silakan. Sukses, sukses. Amin, amin. Terima kasih. Ya Pak, lihat sini Pak. Silakan Pak. Nah, kita lanjut Pak. Itu tanggapan warga. Saya senang ya karena warga kan kalau kita ajak ngobrol ya Pak, mereka ternyata punya respon, punya pendapat yang harus kita dengar ya Pak. Anda sebagai kepala desa bagaimana rasanya bisa berinteraksi, ngobrol, dengar aspirasi warga? Pertama ada rasa kepuasan Iya. hati saya sendiri. Betul. Kenapa? Karena warga kita itu merespon. Iya, Gitu, iya, iya. gitu Mas. Aha. Dan kita juga tahu bahwa siapa sih kita kalau tanpa warga ya Pak. Betul, Karena mereka betul. adalah tadi kita kan pelayan publik, ya sebagai pelayan publik tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk Iya. publik dan tadi warga di sini. Terakhir Pak, mungkin kalau bicara mengenai ke depan, apa sih cita-cita besar Pak Rudi untuk nggak hanya bicara kawasan ini, untuk Desa Kertarahayu sendiri? Ya, baik, cita-cita ke depan saya yang pertama saya pengen ya mengembangkan, Oke. ya utama mengembangkan tempat ini, wisata ini, dan juga ingin mempertahankan kearifan lokal, Ya. ya
kearifan lokal di sini dengan keasliannya, Ya. dengan nuansa dan suasananya. Karena ini kepengen saya menjadikan paru-parunya Kota Bekasi, Nah, Kabupaten Bekasi. Itu. jadi kita bicara jangka panjang ingin melestarikan alam ya Pak, budaya ya, tidak hanya bicara mengenai bisnis ya, Betul. tapi ada hal yang bisa kita dapat dari sini, Ya. khususnya warga di sini. Nah, kalau saya lihat ya Pak Rudi masih muda ya, kepala desa, punya visi misi yang bagus sekali, bikin kawasan seperti ini Pak. Untuk anak muda di luar sana Pak, karena kita tahu anak muda adalah agen perubahan ya. Banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang sekarang sedang dibentuk ya. Pesan untuk anak muda di luar sana Pak, apa yang harus kita lakukan agar menjadi anak muda yang berguna dan maju dan ke depan bisa banyak Rudi-Rudi seperti Bapak. Oke, baik. Pesannya apa? Pesan saya kepada anak-anak muda di luar sana, mari kita jadikan jati diri kita yang benar-benar. Pertama, niat untuk membangun desa kita, Oke. khususnya dan umumnya mungkin untuk bangsa ini, Betul. Indonesia ini. Yang paling utama pesan saya, mari kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang Betul. banyak. Itu mungkin menjadikan salah satu kepuasan Ya. saya. Dengan kita menciptakan seperti ini, hasil ini otomatis walaupun secara materi belum saya dapat, tapi orang-orang sudah merasakannya. Ya. Di situ sudah timbul rasa kepuasan saya. Karena sejatinya Ya. kalau sebagai manusia, kalau kita punya kelebihan ya Pak Ya. kenapa tidak untuk berbagi, dan ini salah satu bentuk bakti Bapak ya, dan warga di sini terhadap alam dan budaya berhasil dan sekitarnya. Pak Rudi, terima kasih ya. Sama-sama. Saya senang sekali, ini semoga nanti akan makin berkembang. Amin. Nanti kalau makin bagus Amin. kedepannya, nanti saya bisa datang lagi. Iya. Kita ngopi siang-siang. Tapi saya kopi hitam. Oh, Nggak kopi hitam. perlu kopi yang lain. Ada kan? Ada. Sudah siap. Baik Pak Rudi, Ya, makasih. makasih sama-sama Mas. Ya. Masih di sini saya closing dulu sebentar. Ya. Demikianlah obrolan kita hari ini, dan tentunya tadi ada banyak hal yang kita bisa lihat. Ini seru sekali, di sini ramai karena ini tappingnya lagi banyak sekali, teman-teman di sini lagi berkunjung, dan berkaitan dengan Partai Perindo. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Jadi semua orang harus sebenarnya punya value seperti ini, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat dengan cara mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RT. Caranya tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Terima kasih yang sudah memberikan quotes ya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo, nanti kita umumkan pemenangnya di sana. Dan terima kasih lagi kepada Pak Rudi atas waktunya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyatanya. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus. Amin. Indonesia sejahtera. Saya Jimmy Syaputra. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.